Suasana ruang tamu sore itu terasa sangat mencekam ketika seluruh pandangan mata tertuju ke arahku dengan tatapan penuh tuduhan dan kebencian yang mendalam. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, berdiri dengan wajah yang memerah padam sambil menunjuk wajahku menggunakan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi yang meluap-luap. Di sampingnya, Danendra, suamiku sendiri, hanya bisa terdiam membisu dengan tatapan mata yang memancarkan kekecewaan yang sangat besar, seolah-olah dia telah sepenuhnya percaya bahwa wanita yang dinikahinya ini adalah seorang pencuri. Kirana, kakak iparku, tersenyum-senyum sinis di sudut ruangan sambil terus memprovokasi keadaan dengan mengatakan bahwa akulah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hilangnya gelang emas murni seberat 50 gram milik ibunya. Mereka semua memaksaku untuk bersujud dan memohon ampun atas kesalahan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan sepanjang hidupku ini. Namun, ketika ketegangan berada di titik tertinggi dan mereka terus mendesakku dengan berbagai ancaman akan melaporkanku ke pihak kepolisian, aku memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri menerima fitnah keji tersebut. Aku berjalan dengan langkah yang pasti menuju tas jinjing milik Kirana yang tergeletak di atas meja sudut, lalu mengambil sebuah kotak perhiasan beludru merah tua yang tersembunyi di dalamnya. Kirana seketika langsung tersentak kaget dengan wajah yang mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi, mencoba merebut kotak itu kembali dari tanganku dengan gerakan yang sangat panik. Saat aku berhasil menghindar dan membuka paksa penutup kotak perhiasan tersebut di hadapan semua orang, hal yang sangat mengejutkan justru terjadi di luar dugaan kami semua. Kirana yang semula begitu gencar menyudutkanku dan meneriakiku sebagai seorang pencuri, tiba-tiba langsung jatuh terduduk di atas lantai marmer sambil menangis histeris mendahului semua orang sebelum sepatah kata pun keluar dari mulutku. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pernikahanku dengan Danendra sebenarnya sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dengan kondisi yang semula sangat tenang dan harmonis, tanpa ada gangguan yang berarti. Kami memilih untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari kediaman orang tua Danendra, yaitu Ibu Lastri. Sebagai seorang istri, aku selalu berusaha menjalankan tugasku dengan sebaik mungkin, mulai dari mengurus keperluan rumah tangga hingga memastikan suamiku mendapatkan pelayanan terbaik setelah lelah bekerja seharian. Every akhir pekan, kami berdua rutin berkunjung ke rumah Ibu Lastri untuk sekadar makan bersama atau membantu membersihkan pekarangan rumahnya yang cukup luas sebagai bentuk bakti kami kepada orang tua. Namun, keharmonisan keluarga kecil kami mulai terusik sejak kakak perempuan Danendra, yang bernama Kirana, bersama suaminya yang bernama Baskoro, memutuskan untuk menumpang tinggal di rumah Ibu Lastri karena alasan finansial. Kirana dan Baskoro seringkali terlibat dalam pembicaraan mengenai masalah keuangan yang sedang mereka hadapi karena bisnis konveksi milik Baskoro sedang mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Setiap kali ada acara kumpul keluarga, Kirana tidak pernah absen untuk mengeluh tentang kebutuhan hidup yang semakin mencekik dan utang-utang yang mulai menumpuk di mana-mana. Ibu Lastri yang sangat menyayangi putri sulungnya itu tentu saja merasa iba, namun beliau sendiri tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membantu menyelesaikan masalah finansial mereka secara instan. Satu-satunya harta paling berharga yang masih dimiliki oleh Ibu Lastri adalah sebuah gelang emas murni seberat 50 gram yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek buyutnya. Ibu Lastri seringkali memperlihatkan gelang tersebut kepada kami semua sambil menceritakan betapa berharganya nilai sejarah dan investasi dari perhiasan emas kuno yang dirawatnya dengan sangat hati-hati itu. Pada suatu sore yang cukup gerah, ketika kami semua sedang berkumpul di ruang tengah sambil menikmati teh hangat, Kirana kembali memulai pembicaraan tentang kesulitan keuangannya dengan nada yang sangat memelas. Dia secara terang-terangan meminta izin kepada Ibu Lastri untuk meminjam gelang emas tersebut agar bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman modal usaha ke bank demi menyelamatkan bisnis suaminya. Mendengar permintaan tersebut, Ibu Lastri langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas karena beliau tidak ingin mengambil risiko kehilangan harta simpanan terakhirnya jika bisnis Baskoro ternyata gagal total. Penolakan yang sangat tegas dari ibunya membuat wajah Kirana seketika berubah menjadi masam dan penuh dengan kekecewaan, bahkan dia sempat melirik ke arahku dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat seolah-olah akulah yang memengaruhi keputusan ibunya. Sejak momen penolakan sore itu, suasana di dalam rumah Ibu Lastri menjadi terasa jauh lebih dingin dan kaku dari biasanya. Beberapa hari setelah kejadian penolakan tersebut,
Aku datang ke rumah Ibu Lastri sendirian karena diminta untuk membantu memasak hidangan makan malam dalam rangka menyambut kedatangan kerabat jauh. Ketika aku baru saja melangkah masuk melalui pintu dapur, aku melihat Kirana keluar dari kamar tidur Ibu Lastri dengan gerakan yang sangat terburu-buru dan wajah yang tampak sangat tegang. Ketika menyadari kehadiranku di area dapur, Kirana langsung terlonjak kaget dan buru-buru menyembunyikan kedua tangannya ke balik punggungnya seolah sedang menyembunyikan sesuatu dari pandanganku. Dia kemudian membuat alasan yang terdengar sangat tidak logis dengan mengatakan bahwa dia hanya sedang mencari ikat rambut miliknya yang tertinggal di dalam kamar ibunya beberapa hari yang lalu. Aku yang pada saat itu sama sekali tidak menaruh rasa curiga hanya menganggukkan kepala saja dan langsung melanjutkan aktivitasku untuk memotong sayuran di dapur. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja bergeser ke arah barat, sebuah jeritan histeris dari arah kamar tidur Ibu Lastri mendadak memecah keheningan rumah yang semula sangat tenang itu. Ibu Lastri berlari keluar dari kamarnya dengan wajah yang sangat pucat dan air mata yang mulai bercucuran sambil berteriak bahwa gelang emas 50 gram miliknya telah hilang dari dalam kotak penyimpanan. Mendengar teriakan histeris tersebut, Kirana dan Baskoro yang kebetulan sedang berada di ruang tengah langsung berhamburan menghampiri Ibu Lastri untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kirana dengan sangat sigap langsung memeriksa seluruh isi kamar ibunya, membolak-balik kasur, dan membongkar isi lemari pakaian seolah-olah dia benar-benar ingin membantu menemukan gelang tersebut. Namun, setelah melakukan pencarian yang sangat intens selama hampir 1 jam penuh, gelang emas bernilai puluhan juta rupiah itu tetap tidak berhasil ditemukan dimanapun. Di tengah kepanikan yang sedang melanda seluruh isi rumah, Kirana tiba-tiba menghentikan aktivitas pencariannya lalu berdiri tegak di tengah ruangan sambil menatap tajam ke arahku yang baru saja datang karena dikabari oleh Danendra. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh semua orang, Kirana langsung menuduh bahwa akulah satu-satunya orang luar yang memiliki akses masuk ke dalam rumah ini dalam beberapa hari terakhir. Dia mengingatkan Ibu Lastri tentang kejadian kemarin sore ketika aku berada di rumah sendirian untuk membantu memasak di dapur sementara anggota keluarga yang lain sedang pergi keluar. Tuduhan yang sangat mendadak dan tidak berdasar itu tentu saja membuatku merasa sangat terkejut sekaligus tidak terima, karena aku sama sekali tidak pernah menyentuh barang-barang di kamar mertuaku. Aku mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa aku sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan gelang emas tersebut. Kirana tidak membiarkanku berbicara lebih banyak dan langsung memotong kalimatku dengan kalimat-kalimat provokatif yang semakin menyudutkan posisiku di depan Ibu Lastri dan Danendra. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa latar belakang keluargaku yang sederhana bisa saja menjadi motif utama di balik tindakan pencurian gelang emas berharga tersebut untuk membantu ekonomi orang tuaku. Mendengar kalimat yang sangat merendahkan martabat keluargaku itu, amarahku mulai tersulut namun aku berusaha keras untuk tetap menahan diri agar tidak berteriak di depan mertuaku. Aku menatap suamiku, Danendra, berharap dia akan berdiri di sampingku dan membelaku dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh kakak kandungnya sendiri. Namun, Danendra justru hanya terdiam 1000 bahasa dengan tatapan mata yang tampak sangat ragu-ragu, seolah-olah dia juga mulai termakan oleh kata-kata menghasut yang diucapkan oleh Kirana. Situasi di dalam ruang tamu menjadi semakin memanas ketika Kirana terus-menerus menyudutkanku dengan mengatakan bahwa dia memiliki bukti kuat yang bisa membuktikan kelakuanku. Dia mengklaim bahwa salah seorang temannya sempat melihat seorang wanita dengan ciri-ciri fisik yang sangat mirip denganku sedang berjalan terburu-buru di sekitar kawasan pertokoan emas di pusat kota pada malam hari setelah kejadian kehilangan tersebut. Mendengar kesaksian palsu yang dilontarkan oleh Kirana, Ibu Lastri langsung terduduk lemas di sofa sambil menangis terseduh-seduh karena merasa sangat terpukul atas hilangnya barang berharga miliknya. Pandangan mata Ibu Lastri yang semula selalu ramah kini berubah menjadi penuh dengan rasa benci dan kekecewaan yang sangat mendalam ketika menatap lurus ke arah wajahku yang sedang berdiri menahan tangis. Aku merasa sangat terisolasi di dalam rumah itu karena tidak ada satu orang pun yang bersedia mendengarkan penjelasanku. Danendra akhirnya membuka suara setelah sekian lama terdiam, namun kalimat yang keluar dari mulutnya justru semakin menambah rasa sakit di dalam hatiku yang terdalam. Dengan nada suara yang sangat pelan dan penuh keraguan, dia memintaku untuk jujur dan mengaku jika memang benar akulah yang telah mengambil gelang emas milik ibunya demi kebaikan bersama. Pertanyaan yang keluar dari mulut suamiku sendiri terasa seperti sebuah hantaman yang sangat keras yang menghancurkan seluruh kepercayaanku terhadap komitmen pernikahan yang telah kami bangun selama ini. Aku menatap matanya dengan tajam lalu menegaskan sekali lagi dengan suara yang bergetar bahwa aku sama sekali tidak pernah mencuri ataupun menjual perhiasan milik Ibu Lastri. Namun, penegasanku yang sangat jujur itu justru dianggap sebagai bentuk keras kepala dan ketidakmauan untuk mengakui kesalahan oleh seluruh anggota keluarga yang ada di sana.
Kirana yang melihat situasi semakin berpihak kepadanya langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mendesakku agar segera mengembalikan gelang emas tersebut atau menggantinya dengan sejumlah uang tunai yang setara. Keadaan diperparah ketika dia mengancam jika aku tidak mau bekerja sama dan tetap bersikap keras kepala, maka pihak keluarga tidak akan segan-segan untuk membawa kasus pencurian ini ke jalur hukum pidana agar aku mendapatkan hukuman yang setimpal. Baskoro yang sejak tadi hanya menyimak di sudut ruangan akhirnya ikut mengompori suasana dengan mengatakan bahwa tindakan pencurian di dalam lingkungan keluarga adalah hal yang sangat memalukan dan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Aku hanya bisa mengepalkan kedua tanganku dengan sangat erat untuk meredam gejolak emosi dan rasa ketidakadilan yang sedang bergemuruh di dalam dadaku saat melihat kepalsuan mereka semua. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik skenario tuduhan yang disusun dengan begitu rapi oleh kakak iparku ini. Malam harinya setelah pertengkaran hebat yang melelahkan itu, suasana di dalam rumah kontrakan kami terasa sangat sunyi dan dingin tanpa ada kehangatan sedikit pun yang tersisa. Danendra memilih untuk tidur di sofa ruang tamu dan menolak untuk masuk ke dalam kamar tidur bersamaku, yang menunjukkan betapa besarnya keraguan yang ada di dalam pikirannya saat ini. Aku berbaring di atas ranjang dengan mata yang terus menatap langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa membersihkan nama baikku dari fitnah keji ini. Aku menolak untuk menyerah begitu saja pada keadaan dan membiarkan pelaku yang sebenarnya melenggang bebas menikmati hasil curiannya sementara aku harus menanggung seluruh beban malunya. Aku mulai menyusun rencana di dalam benakku untuk menyelidiki kebenaran dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Kirana mengenai toko emas di pusat kota tersebut keesokan harinya. Sebelum melangkah lebih jauh keesokan paginya, aku memutuskan untuk memeriksa kembali area dapur dan ruang tengah rumah Ibu Lastri dengan berpura-pura mengambil beberapa barang belanjaanku yang tertinggal di sana sehari sebelumnya. Saat aku sedang berada di dapur, aku tidak sengaja melihat Kirana sedang berbisik-bisik dengan suaminya, Baskoro, di dekat area jemuran belakang dengan ekspresi wajah yang tampak sangat panik dan penuh kewaspadaan. Aku mencoba mendekat secara perlahan-lahan agar bisa mendengarkan isi percakapan rahasia mereka tanpa menimbulkan kecurigaan dari kedua orang yang sedang bersekongkol tersebut. Sayangnya, aku hanya bisa menangkap beberapa kata samar seperti tentang tenggat waktu pembayaran utang yang sudah sangat mepet dan sebuah kotak tersembunyi yang harus segera dipindahkan ke tempat yang aman agar tidak ketahuan. Informasi singkat yang tidak sengaja kudengar itu semakin memperkuat keyakinanku bahwa Kirana dan suaminya adalah dalang utama di balik hilangnya gelang emas tersebut. Beberapa hari sebelum pencurian terjadi, Kirana sebenarnya juga sempat mencoba mendekati Danendra secara pribadi untuk meminta pinjaman uang tunai dengan alasan mendesak. Namun Danendra menolak memberikan pinjaman tersebut karena tabungan kami saat itu sedang dialokasikan untuk membayar biaya perpanjangan sewa rumah kontrakan kami yang akan habis bulan depan. Penolakan dari suamiku rupanya membuat Kirana semakin merasa tersudut dan mulai merencanakan cara kotor untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar tanpa memedulikan nasib orang lain. Dia melihat celah bahwa posisi keuanganku yang bekerja mandiri di rumah bisa dijadikan kambing hitam yang sangat sempurna jika terjadi kasus kehilangan barang berharga di lingkungan keluarga. Segala bentuk perencanaan jahat ini disimpan rapat-rapat oleh Kirana sampai momen hilangnya perhiasan emas seberat 50 gram itu dieksekusi dengan sangat rapi oleh dirinya. Ketegangan di dalam rumah Ibu Lastri semakin hari semakin terasa menekan batin, terutama karena Kirana terus menggunakan pengaruhnya sebagai anak sulung untuk mendikte opini keluarga. Setiap kali Danendra pulang kerja, Kirana selalu menyambutnya di teras depan hanya untuk membisikkan cerita-cerita negatif tentang perilakuku sehari-hari yang sengaja dikarang demi memperburuk citra diriku. Aku bisa merasakan bagaimana perlahan-lahan jarak emosional antara aku dan suamiku mulai melebar akibat hantaman rumor dan desas-desus jahat yang tidak pernah berhenti diembuskan setiap hari. Meskipun demikian, aku memilih untuk tetap bertahan dan mengamati setiap pergerakan Kirana dengan penuh kewaspadaan karena aku tahu sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Sikap diamku selama ini bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan sebuah strategi untuk mengumpulkan energi sebelum momen pembuktian kebenaran yang sesungguhnya tiba. Kecurigaan yang mendalam membuatku tidak bisa tinggal diam begitu saja di dalam rumah kontrakan, tanpa melakukan tindakan apapun untuk membela diriku sendiri. Pagi hari berikutnya, aku memutuskan untuk pergi ke pusat pertokoan emas yang sempat disebutkan oleh Kirana dalam tuduhannya yang keji tempo hari. Aku mendatangi satu persatu toko emas yang ada di kawasan tersebut, menanyakan apakah ada seorang wanita yang menjual atau menggadaikan gelang emas murni 50 gram dengan ukiran tradisional yang khas. Perjalanan ini tentu saja tidak mudah karena beberapa pemilik toko emas bersikap sangat tertutup dan enggan memberikan informasi mengenai transaksi pelanggan mereka demi menjaga privasi bisnis. Namun,
Aku tidak membiarkan rasa lelah dan penolakan tersebut menghentikan langkahku untuk menemukan bukti-bukti yang bisa membersihkan nama baikku. Setelah berjalan di bawah terik matahari selama hampir 3 jam penuh, aku akhirnya tiba di sebuah toko perhiasan tua bernama Toko Emas Makmur yang dikelola oleh seorang pria parubaya bernama Pak Haris. Ketika aku menanyakan perihal gelang emas murni seberat 50 gram dengan detail ukiran kuno, wajah Pak Haris langsung menunjukkan ekspresi ingatan yang sangat jelas seolah transaksi itu baru saja terjadi. Beliau membenarkan bahwa 2 hari yang lalu ada seorang wanita muda yang datang ke tokonya untuk menjual gelang emas dengan ciri-ciri yang persis seperti yang kusebutkan. Jantungku seketika berdegup dengan sangat kencang mendengarkan konfirmasi tersebut, merasa bahwa aku sudah semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh keluarga suamiku. Aku segera mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto Kirana kepada Pak Haris untuk memastikan apakah wanita di dalam foto tersebut adalah orang yang menjual gelang emas itu. Pak Haris memperhatikan foto Kirana di layar ponselku dengan saksama selama beberapa saat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dengan sangat yakin dan tegas. Beliau menjelaskan bahwa wanita di dalam foto itulah yang datang membawa gelang emas tersebut, namun transaksi yang terjadi sebenarnya bukanlah penjualan mutlak melainkan penukaran barang. Kirana ternyata menukarkan gelang emas 50 gram milik ibunya dengan sebuah pasang anting emas kecil seberat 5 gram dan sisa nilainya diambil dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Pak Haris juga menambahkan bahwa wanita tersebut tampak sangat terburu-buru dan meminta agar kwitansi transaksi ditulis atas nama orang lain dengan alasan yang terdengar sangat mencurigakan. Mendengar penjelasan terperinci dari Pak Haris, aku merasa sebuah titik terang yang sangat benderang mulai terbuka lebar untuk menghancurkan seluruh kebohongan Kirana. Aku memohon kepada Pak Haris agar bersedia memberikan salinan kwitansi transaksi atau rekaman kamera pengawas pada hari kejadian sebagai bukti nyata yang bisa kubawa pulang. Pak Haris sempat merasa ragu karena prosedur toko melarang keras penyebaran data transaksi pelanggan tanpa adanya permintaan resmi dari pihak kepolisian yang berwenang. Namun, setelah aku menceritakan dengan jujur bahwa aku sedang difitnah keji oleh wanita tersebut dan rumah tanggaku berada di ambang kehancuran, hati Pak Haris akhirnya menjadi luluh juga. Beliau setuju untuk membuatkan selembar surat pernyataan tertulis yang ditandatanganinya sendiri di atas meterai, lengkap dengan catatan nomor nota dan rincian perhiasan yang ditukarkan oleh Kirana. Dengan surat berharga tersebut di dalam genggamanku, aku merasa memiliki kekuatan baru yang sangat besar untuk menghadapi badai tuduhan di rumah mertuaku. Sementara aku sedang berjuang mencari bukti di luar, Kirana ternyata tidak tinggal diam dan terus melanjutkan aksi manipulasinya di dalam rumah untuk semakin menyudutkanku. Dia memanfaatkan ketidakhadiranku siang itu untuk mengajak Ibu Lastri dan Danendra menggeledah kamar tidur di rumah kontrakanku dengan alasan mencari keberadaan gelang yang hilang. Kirana yang sudah merencanakan skenario ini dengan sangat matang diam-diam, telah menyembunyikan segepok uang tunai di bawah tumpukan pakaian dalam lemari bajuku sebelum penggeledahan dimulai. Ketika Ibu Lastri menemukan tumpukan uang tunai tersebut di tempat tersembunyi, suasana seketika berubah menjadi penuh dengan jeritan histeris dan kekecewaan yang semakin mendalam dari mertuaku. Kirana langsung bersorak di dalam hatinya karena merasa bahwa bukti jebakan yang dipasangnya telah berhasil ditemukan dan akan mengakhiri posisiku di keluarga itu. Ketika aku baru saja melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan setelah pulang dari toko emas, aku dikejutkan dengan kondisi kamar tidurku yang sudah berantakan seperti kapal pecah. Ibu Lastri berdiri di depan pintu kamar sambil memegang segepok uang tunai dengan tangan yang gemetar hebat dan pandangan mata yang memancarkan kemarahan yang sangat luar biasa. Danendra berdiri di belakang ibunya dengan wajah yang tampak sangat terpukul dan kecewa, memandangku seolah-olah aku adalah penjahat terbesar yang pernah ditemuinya sepanjang hidup. Kirana langsung maju ke depan sambil menuding wajahku dengan sangat kasar, berteriak bahwa uang tunai tersebut adalah hasil penjualan gelang emas ibunya yang sengaja kusembunyikan. Aku tertegun sejenak melihat tumpukan uang tersebut, namun dengan cepat aku menyadari bahwa ini adalah jebakan licik berikutnya yang sengaja dipasang oleh kakak iparku. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang dan tidak terpancing emosi meskipun Kirana terus-menerus melontarkan kata-kata makian yang sangat merendahkan harga diriku di depan suamiku. Aku melangkah mendekati Ibu Lastri dan meminta izin untuk melihat amplop pembungkus uang tunai yang ditemukan di dalam lemari pakaianku secara lebih dekat dan saksama. Saat aku memeriksa amplop putih tersebut, aku menemukan sebuah detail kecil yang sangat krusial berupa logo samar dari perusahaan tempat Baskoro, suami Kirana, bekerja sebagai staf administrasi keuangan. Fakta baru ini membuatku tersenyum tipis di dalam hati karena kecerobohan Kirana yang menggunakan amplop kantor suaminya untuk menjebakku justru menjadi senjata makan tuan yang sangat mematikan. Aku menyimpan informasi penting mengenai amplop tersebut di dalam benakku,
menunggu momen yang paling tepat untuk membongkar semuanya sekaligus di depan seluruh keluarga. Danendra kemudian mendekatiku dengan mata yang berkaca-kaca, meminta penjelasan mengenai keberadaan uang tunai yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah di dalam lemari pakaian kami. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan uang tunai sebanyak itu kepadaku dan penghasilanku sebagai pekerja lepas pun tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku menatap lurus ke dalam bola mata suamiku, merasakan kepedihan yang sangat mendalam karena ketidakpercayanya yang begitu mudah goyah oleh hasutan orang lain. Aku menjawab dengan suara yang sangat lantang dan tegas bahwa uang tersebut sama sekali bukan milikku dan aku tidak pernah menaruhnya di dalam lemari pakaian tersebut. Kirana langsung memotong penjelasanku dengan tawa sinis, mengatakan bahwa semua pencuri pasti akan memberikan jawaban penolakan yang sama ketika aksi kriminalnya berhasil dibongkar. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Ibu Lastri akhirnya mengambil keputusan tegas dengan menetapkan hari esok sebagai hari penentuan bagi nasib pernikahan kami. Beliau meminta agar seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah utamanya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sebelum mereka membawa kasus ini ke kantor polisi. Ibu Lastri menegaskan bahwa jika aku tidak mau meminta maaf secara resmi, bersujud di kakinya, dan menyerahkan sisa uang yang belum ditemukan, maka dia akan memaksa Danendra untuk menceraikanku malam itu juga. Danendra hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani membantah perkataan ibunya yang sedang berada dalam puncak kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Aku menerima tantangan pertemuan tersebut dengan kepala tegak, karena aku tahu bahwa esok hari adalah saat di mana kebenaran akan menghancurkan seluruh sandiwara busuk ini. Malam itu, aku menghabiskan waktu di ruang tamu kontrakan sendirian untuk memeriksa kembali semua bukti tertulis yang telah berhasil kukumpulkan dengan susah payah sepanjang hari. Surat pernyataan dari Pak Haris pemilik toko emas dan amplop berlogo kantor Baskoro sudah tersimpan dengan sangat rapi di dalam tas kecil yang akan kubawa besok pagi. Aku juga sempat menghubungi seorang teman dekat yang bekerja di bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai langkah pencegahan jika keluarga suamiku nekat melakukan tindakan gegabah. Rasa takut yang semula sempat menyelimuti hatiku kini telah sepenuhnya berganti menjadi rasa percaya diri yang sangat kuat karena kebenaran berada di pihakku yang jujur. Aku bertekad untuk tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak lagi oleh Kirana yang merasa dirinya di atas angin karena berhasil menyusun skenario fitnah ini. Di kamar sebelah, aku bisa mendengar suara Danendra yang sedang menelepon seseorang dengan nada suara yang sangat frustrasi dan penuh dengan tekanan emosional yang berat. Dia tampaknya sedang berbicara dengan salah satu kerabat dekat kami, menceritakan beban pikiran yang harus ditanggungnya akibat konflik besar yang terjadi antara istri dan keluarga kandungnya sendiri. Meskipun ada rasa iba yang sempat terbersit di dalam hatiku melihat kondisi suamiku yang tertekan, namun rasa kecewa atas sikap pengecutnya jauh lebih mendominasi perasaanku saat ini. Seorang suami seharusnya menjadi pelindung utama bagi istrinya ketika badai fitnah datang menyerang, bukannya malah ikut meragukan dan menyudutkan pasangannya tanpa bukti yang valid. Aku memejamkan mataku perlahan, mempersiapkan seluruh energi fisik dan mentalku untuk menghadapi pertempuran terakhir yang akan terjadi di rumah mertuaku keesokan harinya. Pagi hari yang dinantikan akhirnya tiba dengan cuaca yang tampak sangat mendung seolah ikut menggambarkan ketegangan yang sedang menyelimuti hati kami semua yang terlibat. Aku dan Danendra berjalan beriringan menuju rumah Ibu Lastri, tanpa saling mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan yang terasa sangat panjang dan melelahkan itu. Ketika kami melangkah masuk ke dalam ruang tamu rumah utama, Ibu Lastri, Kirana, dan Baskoro ternyata sudah duduk melingkar dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan kaku. Di atas meja ruang tamu, terlihat sebuah kotak perhiasan kosong milik Ibu Lastri dan segepok uang tunai jebakan yang ditemukan di kamar kontrakanku kemarin siang. Kirana menatap kedatanganku dengan senyuman kemenangan yang sangat kentara di wajahnya, seolah-olah dia sudah sangat yakin bahwa hari ini adalah hari kekalahanku yang paling memalukan. Setelah mengumpulkan informasi dari Pak Haris, aku menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kedai kopi kecil di seberang jalan untuk menenangkan debaran jantungku yang berdegup kencang. Di dalam kedai tersebut, aku menuliskan kembali poin-poin penting kronologi kejadian berdasarkan pengakuan saksi mata kunci agar tidak ada detail yang terlewatkan saat konfrontasi nanti. Aku menyadari bahwa bukti dokumen tertulis di atas meterai adalah modal utama yang akan meruntuhkan segala argumen sepihak yang nantinya akan dilontarkan oleh Kirana di depan mertuaku. Rasa lelah setelah berjalan kaki mengitari area pertokoan emas di bawah terik matahari yang menyengat seketika hilang berganti dengan semangat juang yang membara di dalam dadaku. Aku bertekad untuk menghadapi pertemuan keluarga esok pagi dengan persiapan yang paling matang agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Keesokan harinya sebelum pertemuan keluarga dimulai,
aku sempat berpapasan dengan Baskoro di halaman depan rumah kontrakan kami saat dia hendak berangkat kerja. Wajah Baskoro tampak sangat kusam dan dipenuhi oleh beban pikiran yang sangat berat, yang menunjukkan bahwa situasi finansial keluarganya memang sedang berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Dia menatapku dengan pandangan mata yang dingin tanpa mengucapkan salam sepatah kata pun, seolah-olah dia juga telah sepenuhnya menganggap diriku sebagai musuh bersama di dalam keluarga besar mereka. Aku hanya membalas tatapannya dengan senyuman tipis yang penuh arti, merasa iba sekaligus muak melihat bagaimana seorang suami bisa ikut dibutakan oleh kebohongan terstruktur istrinya sendiri. Momen pertemuan singkat di halaman depan itu semakin memantapkan langkah kakiku untuk membongkar seluruh sandiwara busuk ini tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Pertemuan keluarga besar itu dibuka oleh Ibu Lastri dengan nada suara yang sangat berat dan bergetar menahan kesedihan yang mendalam atas hilangnya warisan berharga miliknya. Beliau langsung menatap tajam ke arahku dan meminta agar aku segera berlutut di tengah ruangan untuk mengakui semua perbuatanku serta memohon maaf secara resmi kepada seluruh keluarga. Kirana ikut memanaskan suasana dengan mengatakan bahwa tindakan memaafkan hanya akan diberikan jika aku bersedia menandatangani surat perjanjian ganti rugi atas seluruh nilai emas yang hilang. Baskoro duduk di samping istrinya sambil terus mengangguk-anggukan kepala, mencoba menampilkan citra sebagai korban yang ikut dirugikan atas ketidakjujuran yang dituduhkan kepadaku. Aku tetap berdiri dengan tegak di tengah ruangan, menolak untuk merendahkan diriku di hadapan orang-orang yang sedang berusaha menghancurkan hidup dan masa depanku dengan kebohongan. Danendra yang berada di sampingku menyentuh lenganku dengan lembut, berbisik memintaku untuk menuruti keinginan ibunya terlebih dahulu demi meredakan ketegangan yang semakin memuncak ini. Aku melepaskan cengkeraman tangan Danendra dari lenganku dengan gerakan yang sangat tegas, menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah berkompromi dengan sebuah fitnah keji yang merusak kehormatanku. Aku melangkah satu tindakan ke depan, menatap lurus ke arah mata Kirana yang mulai tampak sedikit tidak nyaman melihat ketenanganku yang sama sekali tidak goyah oleh tekanan mereka. Aku kemudian bertanya dengan suara yang sangat tenang namun terdengar sangat mengintimidasi mengenai keberadaan kotak perhiasan beludru merah tua yang selalu dibawa oleh Kirana di dalam tas jinjingnya. Pertanyaan yang kulontarkan secara mendadak itu seketika membuat ekspresi wajah Kirana berubah drastis dari yang semula penuh kemenangan menjadi tampak sangat terkejut dan gugup. Kirana mencoba menguasai kembali emosinya dengan cepat, lalu berteriak histeris menuduhku sedang berusaha mengalihkan fokus pembicaraan dari kasus pencurian yang kulakukan ke hal lain yang tidak relevan. Dia mengatakan bahwa tas jinjingnya hanya berisi barang-barang pribadi wanita yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan gelang emas ibunya yang telah kukuras habis nilainya. Namun, aku tidak membiarkan Kirana mengelak begitu saja dan langsung berjalan cepat menuju meja sudut tempat tas jinjing milik kakak iparku itu diletakkan tanpa izin dari siapapun. Dengan gerakan yang sangat cekatan, aku merogoh ke dalam tas tersebut dan menarik keluar sebuah kotak perhiasan beludru merah tua berukuran sedang yang terkunci dengan rapat. Melihat kotak perhiasan itu kini berada di dalam genggamanku, Kirana langsung berteriak histeris dan mencoba merampasnya kembali dengan gerakan yang sangat panik dan tidak terkendali. Danendra yang melihat keganjilan dari reaksi kakak kandungnya yang sangat berlebihan itu, akhirnya mulai bergerak maju untuk menahan tubuh Kirana agar tidak menyerangku secara fisik. Aku mengangkat kotak perhiasan beludru merah tua itu tinggi-tinggi di hadapan Ibu Lastri dan Baskoro, menantang Kirana untuk membuka kotak tersebut di depan semua orang jika memang isinya bersih dari rahasia. Wajah Kirana seketika langsung berubah menjadi sangat pucat pasi seperti kertas tanpa ada aliran darah sedikit pun, dan tubuhnya mulai bergetar hebat karena rasa panik yang teramat sangat. Sebelum kotak perhiasan di tanganku itu sempat kubuka secara paksa, Kirana tiba-tiba langsung jatuh terduduk di atas lantai marmer ruang tamu sambil menangis dengan sangat histeris mendahului semua orang. Tangisan histeris yang keluar dari mulut Kirana sore itu seketika membuat Ibu Lastri, Danendra, dan Baskoro tertegun kebingungan karena mereka tidak memahami mengapa sang penuduh justru menangis ketakutan duluan. Di tengah isak tangisnya yang semakin menjadi-jadi di atas lantai, Kirana mulai meracau dan memohon-mohon kepada ibunya agar tidak membuka kotak perhiasan yang sedang berada di dalam genggamanku saat ini. Aksi menangis histeris yang dilakukan oleh Kirana ini merupakan sebuah plot twist terbesar yang meruntuhkan seluruh skenario fitnah yang telah dibangunnya dengan sangat rapi selama beberapa hari terakhir. Ibu Lastri yang mulai merasakan adanya ketidakberesan yang sangat besar segera mendekati putri sulungnya itu dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang mendalam. Beliau meminta Danendra untuk mengambil kotak perhiasan beludru merah tua tersebut dari tanganku dan menyerahkannya langsung ke hadapan beliau untuk dibuka secara paksa saat itu juga. Danendra menerima kotak itu dengan tangan yang bergetar,
menyadari bahwa ada sebuah rahasia gelap yang sangat besar yang akan segera terungkap dari dalam keluarga kandungnya sendiri. Saat penutup kotak perhiasan beludru merah tua itu dibuka secara paksa oleh Ibu Lastri, pemandangan di dalamnya seketika membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Di dalam kotak tersebut tidak ada gelang emas 50 gram yang hilang, melainkan sepasang anting emas kecil seberat 5 gram lengkap dengan kwitansi dari toko emas makmur. Selain perhiasan baru tersebut, ditemukan selembar nota penukaran barang yang mencantumkan nama Kirana sebagai pihak yang menyerahkan gelang emas 50 gram milik ibunya untuk ditukarkan dengan uang tunai. Yang paling mengejutkan adalah keberadaan selembar buku catatan kecil yang berisi daftar utang piutang Kirana yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah kepada rentenir daring. Bukti-bukti autentik ini menjadi jawaban mutlak mengenai siapa pelaku pencurian yang sebenarnya di dalam rumah ini. Baskoro yang melihat daftar utang dan nota transaksi atas nama istrinya langsung merebut buku catatan tersebut dengan wajah yang memerah padam karena menahan rasa malu dan amarah yang luar biasa. Dia berteriak menanyakan kepada Kirana mengapa nama istrinya bisa tercantum di dalam transaksi penukaran emas berharga milik ibu mertuanya tanpa sepengetahuan dirinya sama sekali. Kirana yang sudah tidak bisa lagi mengelak dari jeratan bukti nyata tersebut, hanya bisa terus menangis terseduh-seduh sambil memelukaki Ibu Lastri untuk memohon ampunan atas kelakuan buruknya. Dia akhirnya mengakui dengan suara yang terbata-bata bahwa akulah yang sengaja difitnahnya agar seluruh perhatian keluarga tertuju padaku sehingga aksi kriminalnya tidak akan pernah dicurigai oleh siapapun. Kebohongan besar yang disusun oleh Kirana kini telah runtuh sepenuhnya, meninggalkan rasa malu yang teramat sangat bagi dirinya sendiri yang semula bertindak sebagai penuduh utama. Aku kemudian mengeluarkan surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Pak Haris pemilik toko emas dari dalam tas kecilku dan menyerahkannya kepada Danendra agar dibaca oleh semua orang. Surat tersebut menjelaskan secara detail kronologi kedatangan Kirana ke toko emas, bentuk fisik perhiasan yang ditukarkan, hingga jumlah uang tunai yang diterimanya dari hasil transaksi ilegal tersebut. Aku juga menjelaskan mengenai amplop putih berlogo kantor Baskoro yang digunakan oleh Kirana untuk menjebakku, membuktikan betapa liciknya rencana yang disusun untuk mengorbankan diriku demi menutupi utang pribadinya. Mendengar penjelasan logis dan bukti-bukti hukum yang kusampaikan dengan sangat tenang, Kirana semakin menenggelamkan wajahnya ke dalam lantai marmer karena tidak memiliki celah sedikit pun untuk membela diri. Seluruh anggota keluarga yang ada di dalam ruangan tersebut kini harus menerima kenyataan pahit bahwa menantu yang selama ini mereka sudutkan justru adalah korban dari kebiadaban putri kandung mereka sendiri. Ibu Lastri menatap putri sulungnya dengan pandangan mata yang kosong, seolah tidak percaya bahwa anak yang paling disayanginya tega melakukan perbuatan serendah itu kepada ibunya sendiri. Rasa kecewa dan dikhianati oleh darah daging sendiri membuat air mata Ibu Lastri mengalir deras, membasahi pipinya yang mulai keriput karena usia yang semakin menua dari hari ke hari. Beliau berjalan mendekati Kirana lalu melepaskan pelukan tangan anaknya dari kakinya dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh dengan rasa muak yang mendalam. Beliau menyatakan bahwa tindakan Kirana yang mencuri harta warisan keluarga dan memfitnah orang lain secara keji adalah sebuah dosa besar yang tidak akan pernah bisa dilupakan begitu saja. Suasana ruang tamu yang semula penuh dengan intimidasi terhadapku kini telah sepenuhnya berbalik menjadi sebuah panggung penghakiman yang sangat memalukan bagi Kirana dan suaminya. Danendra berdiri terpaku di tempatnya dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang sangat luar biasa besar kepada diriku yang berada di hadapannya. Dia menyadari betapa bodoh dan pengecutnya dirinya sebagai seorang suami karena telah membiarkan istrinya yang jujur menghadapi badai fitnah keji ini sendirian, tanpa perlindungan sedikit pun. Pandangan matanya yang semula dipenuhi keraguan kini berganti menjadi tatapan penuh penyesalan yang mendalam saat melihat surat bukti dan pernyataan dari pemilik toko emas yang kuserahkan tadi. Dia mencoba melangkah mendekatiku untuk meminta maaf. Namun aku segera mengangkat tangan kananku di udara sebagai isyarat tegas agar dia tidak mendekati atau menyentuh tubuhku saat ini. Rasa sakit akibat ketidakpercayanya selama beberapa hari terakhir telah meninggalkan bekas kekecewaan yang terlalu dalam di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Baskoro yang merasa sangat malu atas kelakuan memalukan istrinya langsung menyatakan di depan semua orang bahwa dia tidak akan ikut bertanggung jawab atas utang-utang pribadi yang ditumpuk oleh Kirana. Dia mengaku selama ini merasa heran mengapa Kirana selalu memiliki uang tunai tambahan untuk keperluan pribadinya padahal bisnis konveksi mereka sedang berada di ambang kebangkrutan yang nyata. Baskoro mengancam akan membawa kasus penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh istrinya ini ke ranah hukum perceraian jika Kirana tidak bisa menyelesaikan masalah finansial ini secara mandiri. Ancaman perceraian dari suaminya membuat tangisan Kirana menjadi semakin histeris dan memohon-mohon agar Baskoro tidak meninggalkannya di tengah situasi kehancuran yang sedang dihadapinya saat ini.
Aksi saling menyalahkan antara suami istri tersebut menjadi pemandangan yang sangat miris sekaligus memuaskan bagi diriku yang selama ini menjadi korban fitnah mereka. Aku menghela napas panjang melihat seluruh kekacauan yang terjadi di dalam rumah utama Ibu Lastri, merasa puas karena nama baik dan kehormatan keluargaku telah berhasil kubersihkan sepenuhnya. Aku tidak membutuhkan kata-kata maaf yang terucap dari mulut Kirana yang penuh kepalsuan, karena bukti-bukti hukum yang kupegang sudah lebih dari cukup untuk membungkam kebohongannya selamanya. Aku mengambil kembali tas kecilku yang berisi dokumen-dokumen penting, lalu menatap seluruh anggota keluarga suamiku untuk yang terakhir kalinya pada sore hari yang mendung itu. Dengan langkah kaki yang sangat mantap dan kepala yang tegak lurus, aku berjalan keluar dari rumah utama tersebut, meninggalkan seluruh drama kehancuran keluarga yang mereka ciptakan sendiri akibat ketamakan mereka. Aku menyadari bahwa setelah badai fitnah ini mereda, ada keputusan besar mengenai kelanjutan masa depan pernikahan kami yang harus segera kuambil dengan pikiran yang jernih dan tegas. Baskoro yang terpukul atas fakta perselingkuhan finansial istrinya langsung merebut nota tersebut dari tangan Ibu Lastri dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh amarah. Dia membaca setiap baris tulisan dengan mata yang memerah padam, menyadari bahwa seluruh uang modal usaha yang diklaim Kirana didapat dari pinjaman teman ternyata adalah hasil curian. Kirana terus meraung di atas lantai marmer, mencoba memegang ujung celana suaminya untuk memohon agar tidak ditinggalkan sendirian menghadapi kemarahan keluarga besar ini. Namun Baskoro menepis tangan istrinya dengan sangat muak, menyatakan bahwa harga dirinya telah hancur total akibat perbuatan kriminal dan fitnah keji yang dilakukan Kirana kepada menantu lain. Drama pertengkaran di antara pasangan suami istri itu menjadi bukti nyata betapa rapuhnya pondasi rumah tangga yang dibangun di atas tumpukan kebohongan dan manipulasi busuk. Ibu Lastri yang menyaksikan pertengkaran hebat antara anak dan menantunya itu hanya bisa memegangi dadanya dengan napas yang terengah-engah akibat shock yang luar biasa. Beliau tidak pernah membayangkan bahwa putri kandung yang selama ini selalu dibelanya mati-matian justru merupakan dalang utama di balik hilangnya harta berharga dan rusaknya keharmonisan keluarga. Danendra segera menghampiri ibunya untuk memberikan segelas air putih hangat sambil mencoba menenangkan gejolak emosi orang tuanya yang sedang berada dalam kondisi sangat rapuh itu. Sementara itu, Kirana yang menyadari posisinya sudah benar-benar hancur total mulai merangkak mendekati sofa tempat ibunya duduk untuk terus memohon ampunan dengan air mata yang terus mengalir deras. Seluruh suasana ruang tamu yang semula penuh dengan keangkuhan kini telah berubah menjadi sebuah ruang penuh penyesalan dan kehancuran moral yang sangat menyedihkan untuk disaksikan. Setelah kejadian pembongkaran fitnah besar di rumah utama sore itu, aku memilih untuk langsung pulang ke rumah orang tua kandungku sendiri, tanpa kembali ke rumah kontrakan bersama Danendra. Aku membutuhkan waktu dan ruang yang cukup luas untuk menenangkan pikiran dan memulihkan kondisi mentalku yang sempat rombang-ambing oleh tuduhan keji dari keluarga mertuaku. Kedatangan kerabat jauh yang semula direncanakan untuk disambut dengan hidangan makan malam akhirnya berubah menjadi sebuah tragedi keluarga yang sangat memalukan yang menjadi buah bibir di kalangan internal. Orang tua kandungku yang mendengarkan seluruh cerita kronologi fitnah tersebut, merasa sangat sakit hati atas perlakuan tidak adil yang kuterima dari keluarga suamiku selama ini. Mereka mendukung penuh apapun keputusan yang akan kuambil mengenai masa depan pernikahanku dengan Danendra, karena keselamatan dan harga diri anak perempuan mereka adalah hal yang paling utama. Danendra terus-menerus mencoba menghubungiku melalui panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkannya setiap jam, memohon agar aku bersedia menemuinya untuk berbicara empat mata. Dia datang ke rumah orang tuaku berkali-kali dengan membawa berbagai macam bentuk permintaan maaf dan hadiah untuk meredakan kemarahan serta kekecewaan yang mendalam di dalam hatiku. Namun, setiap kali dia datang, aku selalu meminta ayahku untuk menemuinya di teras depan dan memintanya pulang, karena aku belum siap untuk melihat wajah pria yang telah gagal menjadi pelindungku itu. Kepercayaan dalam sebuah pernikahan yang telah dihancurkan oleh keraguan dan tuduhan, tanpa bukti tidak akan pernah bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata maaf yang diucapkan secara instan. Aku ingin Danendra benar-benar menyadari dan merenungi betapa besarnya kesalahan yang telah dilakukannya dengan mengabaikan kejujuran istrinya sendiri demi membela kebohongan saudaranya. Di sisi lain, kehidupan Kirana setelah kedok busuknya terbongkar sepenuhnya berubah menjadi sebuah penderitaan yang sangat nyata sebagai konsekuensi dari perbuatan kriminalnya sendiri. Ibu Lastri menolak keras untuk membantu melunasi utang-utang pribadi Kirana kepada para rentenir daring, memaksa anaknya itu untuk menjual seluruh barang berharga pribadinya yang tersisa. Hubungan pernikahan Kirana dengan Baskoro juga berada di ujung tanduk, karena Baskoro merasa sangat dikhianati dan dipermalukan di hadapan keluarga besar atas tindakan pencurian tersebut. Para rentenir daring terus-menerus mendatangi rumah Ibu Lastri untuk menagih utang dengan cara-cara yang sangat kasar,
membuat Kirana harus hidup dalam ketakutan dan rasa malu yang mendalam setiap harinya. Tangisan sombong yang dulu sering digunakannya untuk menyudutkanku kini telah berubah menjadi tangisan penyesalan sejati yang harus ditanggungnya seumur hidup. Ibu Lastri juga sempat datang menemuiku di rumah orang tuaku dengan ditemani oleh Danendra setelah 2 minggu kejadian besar tersebut berlalu dari kehidupan kami. Mertuaku yang semula begitu angkuh dan mudah terhasut kini tampil dengan wajah yang sangat layu dan penuh dengan guratan rasa bersalah yang sangat mendalam kepada diriku. Beliau menangis terseduh-seduh sambil memegang kedua tanganku, memohon agar aku bersedia memaafkan kehilafannya yang telah dibutakan oleh rasa sayang yang berlebihan kepada putri sulungnya. Aku mendengarkan perkataan maaf dari Ibu Lastri dengan tenang, lalu menjawab dengan bahasa yang sangat sopan bahwa aku telah memaafkan perbuatannya demi ketenangan batin pribadiku sendiri. Namun, aku juga menegaskan kepada beliau bahwa meskipun maaf telah diberikan, rasa hormat dan kedekatan yang dulu pernah ada di antara kami tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Setelah melalui proses perenungan yang sangat panjang dan mendalam selama hampir 1 bulan penuh, aku akhirnya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir kepada Danendra. Keputusan ini kuambil bukan karena aku melupakan rasa sakit dari fitnah tersebut, melainkan karena melihat kesungguhan Danendra yang bersedia melakukan perubahan drastis dalam sikapnya. Dia setuju untuk menandatangani surat perjanjian pranikah tertulis yang menyatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi melibatkan keluarga besarnya dalam urusan rumah tangga kami yang bersifat internal. Danendra juga memutuskan untuk memutus seluruh akses bantuan finansial dan komunikasi intensif dengan Kirana sebagai bentuk ketegasan dirinya dalam melindungi privasi keluarga kecil kami. Kami berdua sepakat untuk memulai kembali lembaran kehidupan pernikahan kami dari titik nol dengan komitmen yang jauh lebih kuat dan transparan dari sebelumnya. Kami memilih untuk pindah tempat tinggal ke sebuah kota baru yang jaraknya cukup jauh dari rumah Ibu Lastri, agar bisa membangun kehidupan yang benar-benar mandiri tanpa gangguan eksternal. Langkah kepindahan ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan kedamaian pikiran dan keharmonisan di antara aku dan Danendra yang sempat mengalami keretakan yang cukup parah. Danendra kini tumbuh menjadi sosok suami yang jauh lebih dewasa, waspada, dan selalu menaruh kepercayaan penuh kepada setiap perkataan dan tindakan yang kulakukan di dalam rumah tangga. Dia menyadari bahwa sebuah fitnah keji yang menyerang keluarga dapat dihancurkan dengan mudah jika sepasang suami istri memiliki pondasi kepercayaan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Pengalaman pahit yang menimpa kami di masa lalu telah menjadi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga yang menempa mental kami menjadi jauh lebih kuat menghadapi masa depan. Kirana akhirnya harus menerima kenyataan pahit ketika Baskoro benar-benar melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama karena sudah tidak tahan lagi dengan tumpukan utang istrinya. Dia terpaksa harus bekerja keras sebagai buruh harian di sebuah pabrik tekstil lokal untuk mencicil sisa utang-utangnya yang masih menumpuk di berbagai aplikasi pinjaman daring. Ibu Lastri yang kesehatannya mulai menurun akibat stres memikirkan kehancuran rumah tangga anak-anaknya kini hanya bisa meratapi nasib malang yang menimpa putri sulungnya itu. Gelang emas 50 gram yang menjadi pemicu konflik besar tersebut, akhirnya berhasil ditebus kembali oleh Danendra menggunakan tabungan pribadinya dan dikembalikan kepada ibunya. Namun, meskipun gelang fisik tersebut telah kembali ke tangan Ibu Lastri, kehangatan dan keutuhan keluarga besar yang dulu pernah mereka banggakan kini telah sirna tanpa bekas. Kini, aku menjalani hari-hariku dengan perasaan yang sangat lega, damai, dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam atas perlindungan dari Yang Maha Kuasa sepanjang badai fitnah tersebut. Aku berhasil membuktikan kepada semua orang bahwa seorang wanita dari latar belakang keluarga sederhana tidak boleh dipandang rendah atau dijadikan kambing hitam atas kesalahan orang lain. Kemenangan yang kuperoleh dalam menghadapi fitnah keji ini adalah hasil dari ketenangan pikiran, keberanian untuk bertindak, dan pengumpulan bukti-bukti hukum yang akurat secara mandiri. Aku berharap kisah perjuanganku dalam menegakkan kebenaran ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan pelajaran berharga bagi siapa saja yang sedang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Pernikahan yang bahagia bukanlah pernikahan yang bebas dari masalah, melainkan pernikahan di mana kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi di atas segalanya oleh sepasang suami istri. Setiap kali aku mengingat kembali momen di mana kotak perhiasan beludru merah tua itu dibuka di depan semua orang, aku selalu tersenyum penuh kemenangan di dalam hati kecilku. Kejadian di mana sang pelaku fitnah justru menangis histeris duluan sebelum kebohongannya dibongkar, adalah sebuah bukti nyata bahwa kejahatan akan selalu hancur oleh kekuasaan kebenaran. Aku tidak pernah menaruh rasa dendam yang mendalam kepada Kirana ataupun Ibu Lastri, karena bagiku, hukuman sosial dan penyesalan yang mereka rasakan saat ini sudah lebih dari cukup sebagai balasan.
Fokus utamaku saat ini adalah menjaga dan merawat keharmonisan keluarga kecilku bersama Danendra di kota baru yang penuh dengan kedamaian dan harapan-harapan baru ini. Masa lalu yang kelam telah sepenuhnya kutinggalkan di belakang, dan kini aku siap melangkah menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan keberkahan hidup. Danendra seringkali menggenggam tanganku dengan erat di setiap kesempatan malam hari ketika kami sedang duduk bersama di beranda rumah baru kami sambil menikmati angin malam. Dalam tatapan matanya yang teduh, aku bisa melihat komitmen sejati yang tulus untuk menebus seluruh kesalahan dan kelalaian masa lalunya yang telah membuatku menderita lahir dan batin. Aku telah sepenuhnya menerima penyesalan suamiku dan memilih untuk berfokus pada pembangunan masa depan yang lebih sehat secara emosional bagi perkembangan keluarga kami nantinya. Kami belajar banyak tentang arti penting dari komunikasi yang jujur, keterbukaan informasi keuangan, dan pembatasan intervensi pihak luar dalam menjaga keutuhan rumah tangga kami. Kehidupan kami kini berjalan dengan sangat tenang, teratur, dan jauh dari segala bentuk intrik atau drama keluarga yang melelahkan seperti yang pernah kami alami di masa lalu. Dari kisah perjalanan hidupku ini, satu hal yang paling berharga yang bisa kupetik adalah bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan teriakan yang histeris untuk bisa didengarkan oleh orang lain. Cukup dengan bersikap tenang, mengumpulkan bukti-bukti autentik yang nyata, dan menyerahkan segala hasil akhir perjuangan kita kepada perlindungan hukum dan keadilan yang maha kuasa. Fitnah keji yang dilontarkan oleh orang lain sekuat apapun bentuknya pasti akan menemukan jalan kehancurannya sendiri ketika berhadapan dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan di lapangan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah baruku dengan senyuman yang mengembang lebar di bibirku, merasakan kebebasan sejati yang mengalir di dalam seluruh aliran darahku saat ini. Kisah pahit tentang gelang emas ibu mertuaku kini telah sepenuhnya selesai dan tertutup rapat, berganti dengan lembaran-lembaran cerita baru yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan setelah kepindahan kami ke kota baru, aku menerima kabar dari salah seorang kerabat bahwa Kirana akhirnya terpaksa menjual rumah warisan peninggalan ayahnya demi melunasi utang. Ibu Lastri terpaksa ikut menumpang di rumah kerabat lain karena rumah utama yang penuh kenangan itu sudah berpindah kepemilikan akibat ketamakan anak sulungnya sendiri. Mendengar kabar duka tersebut, ada rasa sedih yang sempat terbersih di dalam hatiku, namun aku menyadari bahwa itu adalah buah dari karma buruk yang mereka tanam sendiri di masa lalu. Danendra yang mendengar kabar tersebut hanya bisa menghela napas panjang tanpa berniat untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan finansial keluarga lamanya lagi. Kami memilih untuk terus melangkah maju fokus pada pembangunan masa depan kami sendiri yang jauh lebih sehat, bersih, dan dipenuhi oleh keberkahan sejati. Kini di rumah kami yang baru yang dikelilingi oleh taman bunga kecil yang asri, kedamaian sejati yang selama ini kuimpikan akhirnya benar-benar terwujud menjadi kenyataan nyata. Aku tidak lagi harus merasa cemas atau takut akan adanya fitnah atau tuduhan palsu yang datang dari orang-orang terdekat yang berhati busuk dan penuh kepalsuan. Setiap lembar perjuangan yang kulalui untuk membersihkan nama baikku telah menjadikanku sosok wanita yang jauh lebih tangguh, bijaksana, dan mandiri dalam mengarungi kehidupan. Suamiku, Danendra, selalu memperlakukanku dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, membuktikan bahwa penyesalannya di masa lalu telah berbuah menjadi kebaikan sejati. Kisah tentang fitnah gelang emas ibu mertua telah sepenuhnya terkubur dalam sejarah masa lalu, menjadi pengingat abadi bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Keputusan kami untuk memulai hidup baru di kota lain, rupanya membawa berkah yang sangat melimpah bagi perkembangan karir dan perekonomian keluarga kecil kami berdua. Danendra berhasil mendapatkan posisi pekerjaan baru yang jauh lebih mapan di sebuah perusahaan manufaktur terkemuka, sementara usaha kreatif mandiri yang kurintis dari rumah juga berkembang pesat. Kami mengisi hari-hari kami dengan aktivitas positif dan ibadah bersama, menjauhkan diri dari segala bentuk lingkaran toksik keluarga yang dulu hampir saja menghancurkan masa depan pernikahan kami. Hubungan kami dengan Ibu Lastri kini terjalin dalam batas-batas kewajaran yang sehat, di mana beliau tidak lagi berani ikut campur atau mendikte setiap keputusan rumah tangga kami. Pengalaman pahit dikhianati dan difitnah telah bertransformasi menjadi sebuah berkah tersembunyi yang membuka jalan kebahagiaan sejati yang sesungguhnya bagi kami berdua.